Apakah kita mampu? Bentar, Bu. Akankah kita pasrah begitu? Akankah kita pasrah? Akankah kita menjadi? Apakah kita akan membiarkan? Nggak dirapatkan tadi. Ini si data ini. Akankah kita pasrah begitu saja? Akankah kita menjadi generasi? Apakah kita akan membiarkan Sabar, sabar. mencoba yang modern? Apakah kita akan membiarkan sehingga kaum kita menjadi kaum Bukan 2 tab aja. pasrah menjadi membiarkan. Yang penting RHK buku udah disusun kan? Didukungnya. Maka kita Bukti dukung RHK 1, sertifikat hilang. RHK 2. full kan ya suaranya full. Apa Full. namanya berangkatnya? Kondisional deh. Kondisional guys. Sebelum 28. Kalau pergi 1 hari Sabtu langsung berangkat kalau udah pada punya paspor. Kalau 3 hari Pokoknya setelah bagi 28. rapor. Sebelum 3. Dari 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi 1 hari. wabarakatuh. Ada 3 Singapura. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsitati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina iswa. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, arif dan bijaksana, dan hadirin yang berbahagia dari manapun asalnya, apapun sukunya, dan siapapun dia, saat ini kita bersama-sama berkumpul di era yang penuh dengan teknologi, berbaur, menjalin silaturahim antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan yang insya Allah selalu dalam ridha Allah dan selalu Allah beri kesehatan. Dewan Hakim yang mulia, arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah, menghadapi perubahan yang semakin cepat dan semakin canggih, banyak sekali para remaja muslim menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari. Ada yang berubah menjadi positif dan ada juga yang berubah ke hal negatif. Seharusnya pemuda muslim menjadi garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Akan tetapi, apakah remaja muslim sudah melakukan hal demikian? Sebagai jawabannya, tema Syarihul Quran yang akan kami sampaikan adalah peran remaja di era moderasi 540 yang akan kami uraikan dengan berlandaskan surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan demikian pula kami menjadikan Iya kan? Konsentrasi. Sound systemnya gitu. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul, menjadi saksi atas perbuatan kami. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh itu terasa amat berat, kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 143 menjadi pengingat penting bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah suatu umat yang berada di tengah. Artinya, kaum muslim menempuh jalan yang lurus, tidak terpaku kepada dunia dan tidak hanya mementingkan rohani saja.
Tafsir Kemenak RI dalam surah Al-Baqarah ayat 143 tentang Ka'bah sebagai kiblat yang paling utama karena dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan agama Islam, menjadi umat yang berada di tengah-tengah, tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri. Oleh karena itu, segala potensi yang ada pada pemuda menjadi penentu kualitas bangsa Indonesia di masa depan. Untuk itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi yang ada pada pemudanya yang sangat besar, Baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Pemuda Indonesia harus banyak memiliki inovasi. Hal itu bisa menjadi modal penting untuk menghadapi era moderasi 5.0. Dalam menghadapi dan menyongsong era globalisasi ini, para remaja muslim harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Remaja muslim harus mampu untuk berbicara di forum internasional. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan bekal ilmu yang cukup. Pada usia kita yang masih muda ini, selagi kita masih mempunyai kesempatan dan waktu, janganlah untuk menyanyiakan diri kita. Ambillah manfaat sebanyak-banyaknya dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tingkatkan prestasi akademis kita. Bekali diri agar nanti kita semakin siap untuk menjawab tantangan di era yang modern ini. Sebagai remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, kita harus berwaspada terhadap dampak negatif yang terbawa akibat zaman ini. Waspadaan itu akan tercapai apabila kita mempunyai iman dan takwa yang kokoh. Kita wajib mendalami ilmu agama dan mengamalkan sebaik-baiknya. Jadi, sekarang semuanya tergantung kepada kita. Akankah kita pasrah begitu saja dalam menyongsong era modern ini? Akankah kita menjadi generasi yang hanya mampu untuk berdiam diri, Menyaksikan setiap orang berlomba-lomba dalam kemajuan? apakah kita akan membiarkan diri kita terlindas oleh kemajuan sehingga kaum kita menjadi kaum terbelakang? Apakah kita akan terbawa oleh dampak negatif dari perubahan tersebut? Marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Di yang tadi ini kurang kompak. Kemudian Amel untuk yang pertama agak tinggikan lagi. Dewan Hakim yang mulia. Jadi biar membarah di situ. Coba ambil aja sendiri. Coba ambil sendiri. Dari alhamdulillah. Kalian yang sama-sama tuh kurang langsung kompak plak gitu loh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.